Assalamualaikum dulur-dulur, welcome back on my YouTube channel Astranto Jakarta Bima ANF. Assalamualaikum saudara-saudara, kenalkan ku Aster, perantauan dari bagian barat, bumi kandung para Jawara, Batavia, sebut saja para legenda pencaksilat Indonesia. Kini ku ambil langkah sebagai pelopor perdamaian, ditekan dengan ribuan bahkan jutaan hujatan, dibanjiri pertanyaan apa perjuanganku untuk organisasi dan ingin ku jawab di sini. Sugeng dalu dulur-dulur, selamat malam. Semoga hari ini menjadi berkah buat kita semua dan apapun yang kita lakukan, semoga diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini dulur-dulur, kembali ke segmen sharing bersama Bima ANF. Pembahasan kita kali ini adalah tentang kejadian yang dekat-dekat ini menjadi pembahasan terutama di dunia pencaksilat. Jadi kemarin ada kejadian cukup tragis ya dulur-dulur ya. Bisa dibilang itu adalah tragedi. Jadi ada warga dari organisasi Pagar Nusa yang dibakar oleh beberapa oknum. Bagaimana sih tanggapan Mas Bima ANF terkait kejadian ini? Bagi dulur-dulur yang mungkin tidak mengetahui permasalahan ini, bisa Bima ANF ceritakan sedikit yang Bima ANF tahu. Dan akan saya ceritakan kepada dulur-dulur semua terkait semua informasi yang sudah saya dapat dari dulur-dulur yang mengetahui informasi tersebut atau dulur-dulur yang ada di TKP. Ada oknum dari Pagar Nusa ya kan, beberapa orang, dia ingin melaksanakan kegiatan pengecekan banner lah, jadi seperti itu. Lalu setelah itu bertemulah mereka dengan oknum-oknum atau pelaku-pelaku ini. Mereka semua seketika lari, spontan lari. Karena apa? Karena di situ memang para oknum ini sedang melakukan sweeping. Jadi ada perusakan dari banner Persaudaraan Setiati Ternate salah satunya. Pihak Pagar Nusa ini sebagian kabur dan ada yang tertangkap satu orang. Lalu disitalah HP-nya tersebut. Nah, disadaplah, meminta si korban yang dibakar tadi itu untuk datang menghampiri dia karena motornya bensinnya habis. Oleh sebab itu si korban ini akhirnya datang. Dia membawa bensin. Sebenarnya tidak langsung tertuju kepada kejadian atau tragedi pembakaran tersebut. Pertama, infonya dikeroyok terlebih dahulu atau dipukuli terlebih dahulu ya kan. Setelah itu bla 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 bla, akhirnya terjadilah tragedi pembakaran. Dan akhir cerita, korban mengalami luka bakar di hampir sekujur tubuhnya. Mungkin kalau dulu-dulu sudah tahu di fotonya itu hampir setengah badan ya. Aduh, miris dulu kalau melihat. Pada segmen kali ini kita sampingkan dulu cerita atau kronologi kejadiannya. Yang ingin saya bahas di sini adalah tentang tindakan membakar si korban tadi. Yang menurut saya itu adalah di luar nalar manusia ya kan, di luar perikemanusiaan, di luar norma-norma kita sebagai bangsa Indonesia. Ini adalah bom waktu dari tindakan-tindakan para oknum yang telah mencoba mengadu domba kita, terutama antar organisasi pencaksilat yang ada di Jawa Timur. Yang ngerobek banner siapa ya kan, yang ngerusak tubuh siapa, dan sebagainya. Pokoknya tindakan yang berusaha untuk memecah belah kita semua. Akhirnya menimpa korban yang tidak tahu apa-apa, yang niat dia baik ya kan, menolong saudaranya sama warga Pagar Nusa, akhirnya menjadi bumerang buat dia. Coba dipikir dulur-dulur, apakah itu yang dinamakan solidaritas? Ini adalah bukti nyata. Ketika kita posisi kepepet, pasti kita akan mencari aman sendiri, tidak memikirkan nasib dari dulur kita. Yang dikabarkan dari pihak korban atau dari pihak Pagar Nusa ini ada 4 atau 5 orang ya. Akhirnya tinggal satu yang tertangkap. Yang lari ini kemana ya kan? Kesimpulannya adalah yang kita lakukan atas nama solidaritas ya kan, setia kawan, atau mungkin yang sangat menjunjung tinggi rasa persaudaraan, itu apabila sudah kejadian seperti ini ya kan, atau mungkin dari pihak oknum tersangka ini terjerat kasus hukum, mana teman yang lain? Tidak ada kan yang berani berurusan dengan hukum? Itu bukti bahwa solidaritas itu hanya di mulut, hanya dengan nyali, tapi tidak menggunakan akal pikiran yang jernih. Itu yang harus kita
benahi dalam diri. Ini adalah wujud kesetiakawanan kita. Aduh. Tidak seperti itu dulur-dulur. Ini Indonesia. Kita ini punya Pancasila. Ya, hukum kita atau apabila kita ingin berhubungan baik sama manusia atau kita ingin hidup tentram di negara ini, ya ikutilah norma-norma yang ada di Pancasila. Jangan seperti gimana ya? Orang-orang yang memiliki paham komunis. Sama rata, sama rasa, berdiri tanpa raja. Bukan seperti itu solidaritas yang benar, apalagi untuk bangsa Indonesia dulur-dulur. Itu hanya berlaku untuk paham-paham komunis. Jadi yang benar itu adalah kita ini saling membantu dalam hal kebaikan. Tidak memandang lambang, tidak memandang kamu dari suku mana atau ras mana, ya kan? Itu yang dinamakan solidaritas atau persaudaraan. Bukan demi kepentingan organisasi atau demi kepentingan kelompok kita korbankan seluruh jiwa raga. Karena ini adalah saudara kita. Kita harus memperjuangkan mati-matian. Mau salah mau benar kita bela mati-matian. Itu tidak seperti itu dulur-dulur. Dengan pelemparan banner atau dengan pelemparan cat terhadap tugu-tugu organisasi, itu bisa menyebabkan saudara kita menerima akibatnya. Sangat disayangkan sekali. Yang padahal itu adalah melakukan segelintir oknum. Dan bagi dulur-dulurku pagar Nusa, jangan sampai timbul lagi sebuah provokasi atau ajakan untuk ayo serang balik ke sana gitu, jangan. Karena tidak semuanya terlibat dalam tragedi tersebut. Yang ditakutkan apabila nanti ketemunya sama orang yang tidak bersalah, itu nanti akan menyebabkan permasalahan ini tidak ada ujungnya. Oke dulur-dulurku, terima kasih sudah menonton video terbaru dari Bima NF. Sampai jumpa di video Bima NF yang selanjutnya. Salam bersaudara. Pendekar suku, ya pendekar suku. Kita sebut saja mereka pendekar suku. Bermasalah sesama pastilah dilampiaskan ke suku. Pendekar kau sembunyi tangan setelah dia lempar batu. Gak terima dengan lirikku, sini duel 1 lawan 1. Gak ikut ngebangun suku tapi bisanya ngerusak. Apa dulu sekolah kok kayak gak punya